atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Oke, sudah ya? Berarti suaranya sudah pada dimatiin, sudah tidak ada yang berisik. Wah. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan judul, Kak Yunus pelan-pelan ya supaya adik-adik bisa mencatat. Judulnya adalah melakukan dengan lebih. Sekali lagi, melakukan dengan lebih. Sudah? Kemudian ayatnya ada di dalam Yosua pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-24. Yosua pasal yang kedua ayat 1 sampai 24. Kemudian ayat hafalan kita ada di dalam Matius 5 ayat 41. Sekali lagi ya, Matius 5 ayat 41. Oke, semuanya kita sudah siap belajar firman Tuhan? Ya, adik-adik Kak Yunus mau nanya nih, adik-adik pernah enggak sih kalian ambek-ambekan di rumah kalau lagi disuruh sama papi atau mami? Ada enggak ya? Kalau seumpama ada, bisa di-chat tuh di Zoom-nya. Saya Kak Yunus, saya sering ambek-ambekan. Nah, nanti Kak Yunus periksa yang suka ambek-ambekan siapa. Nah, atau gini, biasanya kalau kalian disuruh mami atau papi dimintain tolong nih. Nah, dimintain tolong, seumpama contoh, Kak Citra dimintain tolong untuk membersihkan ruang tamu. Kira-kira Kak Citra membersihkan ruang tamu itu dengan baik atau enggak ya? Kak Yunus mau nanya, Kak Citra kalau bersihin ruang tamu, berdiri Kak Citra. Kak Citra kalau bersihin ruang tamu, melakukan dengan baik atau ogah-ogahan? Melakukan dengan baik. Atau ambek-ambekan? Dengan tulus hati. Dengan tulus hati. Tapi Kak Citra di sini, Kak Yunus punya judul melakukan dengan lebih. Tahu enggak maksudnya? Apa ya? Maksudnya tuh gini Kak Citra, kalau seumpama Kak Citra mengerjakan sesuatu, kan di ruang tamu nih. Kemudian Kak Citra ngelihat nih, kamar mandinya kotor. Terus, kan itu kan bukan kerja bakti aku. Kira-kira Kak Citra mau membersihkan enggak? Mau enggak ya? Maulah, harus mau. Contohnya kayak gitu. Makasih Kak Citra ya. Nah, biasanya kita berpikir gini, Kak Yunus itu kan bukan tempat kerja aku. Mami kan cuma nyuruhnya aku cuma di ruang tamu aja gitu kan. Nah, dengan judul melakukan dengan lebih ini maksudnya seperti apa sih Kak Yunus? Nah, karena di dalam Alkitab ada yang juga melakukan seperti itu adik-adik. Dia melakukannya dengan lebih. Yuk kita mau belajar dari satu tokoh perempuan di dalam Alkitab. Siapa dia? Di dalam Yosua pasal yang kedua ayat 1 sampai 24. Ada yang tahu dia siapa? Bisa langsung di komen. Ada yang tahu? Wah, ada yang kedengeran nih. Ya betul, namanya Rahab. Siapa dia? Rahab itu siapa sih Kak Yunus? Nah, di sini Kak Yunus catat bahwa Rahab itu adalah orang yang hidup, orang atau penduduk yang hidup di kota Yeriko. Wah, kota Yeriko. Kemudian di dalam Yosua pasal 2, Rahab ini adik-adik rumahnya ada di tembok Yeriko. Kok bisa sih Kak Yunus? Nah, sedikit informasi nih buat adik-adik. Ternyata tembok Yeriko itu, sebentar, Kak Yunus mau nanya, siapa yang di sini rumahnya ada pagernya? Wah, ada yang angkat tangan nih, rumahnya yang ada pagernya. Kalau pagernya di rumah adik-adik itu tinggi apa pendek? Tinggi atau pendek? Kalau pendek segini mah nanti bisa dilompat dong. Kalau tinggi kan susah Kak Yunus. Tapi tembok Yeriko ini selain dia tinggi, dia ini juga tebal adik-adik. Punya lebar kurang lebih ada 4 meter. Wah, berarti lebar banget ya Kak Yunus ya temboknya. Terus Kak Yunus mau kasih tahu juga, ternyata tembok Yeriko itu berlapis 2. Jadi bukan di tembok luar aja, ternyata di dalamnya juga ada temboknya lagi. Jadi temboknya itu berlapis 2. Oleh sebab itu di atas tembok didirikan rumah. Nah, salah satunya ini tuh rumahnya Rahab. Kemudian
Rahab itu siapa lagi sih Kak Yunus? Nah, di dalam Yosua pasal 2, Rahab ini juga orang atau perempuan, bukan perempuan baik-baik adik-adik. Ternyata orang-orang di sekitar Rahab pada tidak suka, pada tidak senang kalau Rahab ada di situ. Kenapa ya Kak Yunus ya? Nah, Rahab ini orang berdosa adik-adik, jadi tidak disukai sama orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada fakta apa lagi Kak Yunus tentang Rahab? Nah, di dalam Yosua pasal 2, Rahab ini ternyata percaya bahwa Allah orang Israel itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sudah membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Rahab mendengar berita tentang kebesarannya Allah orang Israel adik-adik. Nah, kita masuk ke dalam cerita ya. Kenapa sih kok Rahab dikatakan melakukan dengan lebih? Maksudnya apa sih Kak Yunus? Jadi ceritanya begini adik-adik. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 24, sebenarnya itu Tuhan itu sudah ngomong sama Yosua bahwa Yeriko ini akan diberikan kepada orang Israel. Akan tetapi di Yeriko ini kan ada suku aslinya, ada orang-orang yang tinggal di situ. Jadi temboknya supaya orang Israel bisa menduduki kota Yeriko ini, orang Israel ini harus merebut kota Yeriko ini adik-adik. Nah, waktu itu Tuhan sudah bilang sama Yosua, Yeriko akan diserahkan kepada orang Israel. Caranya gimana? Nah, nanti di akhir Kak Yunus kasih tahu ya. Kemudian masuk ke pasal 2, Yosua ini mengutus 2 orang pengintai. Kak Yunus, pengintai itu apa? Pengintai itu mata-mata yang sembunyi-sembunyi. Kalau di cerita Gizmo biasanya itu dia yang mungkin dia pakai topi, pakai bajunya yang agak beda supaya sama dengan orang pada waktu itu. Nah, pengintai-pengintai ini masuk ke kota Yeriko sampai akhirnya bertemu dengan Rahab. Rahab bilang, "Kamu bukan orang Yeriko kan?" Kemudian 2 pengintai ini bilang, "Iya, kami bukan orang Yeriko." Kemudian Rahab bilang gini, "Aku mendengar bahwa Allah kalian itu adalah Allah yang berkuasa. Allah yang akan memberikan kota ini untuk bangsa Israel." Wah, kemudian apa yang dilakukan Rahab adik-adik? Apakah Rahab langsung lapor kepada raja? Raja, ada pengintai orang Israel nih. Apakah seperti itu? Ternyata tidak adik-adik. 2 pengintai ini diizinkan Rahab untuk istirahat di rumahnya. Ayo ke rumah aku biar gak ketahuan. Nah, akan tetapi adik-adik di dalam pasal yang kedua, berita tentang pengintai itu kedengaran oleh raja. Kemudian raja bilang gini, "Prajurit, cari pengintai-pengintai itu. Aku mendengar bahwa ada di rumah Rahab." Kemudian prajuritnya bilang, "Siap raja, kami akan mencari pengintai-pengintai itu." Wah, kemudian singkat cerita, pengintai-pengintai itu datang ke rumah Rahab. Wah, waktu Rahab mendengar ada pengintai-pengintai itu, prajurit itu, maaf bukan pengintai-pengintai. Prajurit itu, pengintai ini disuruh sama Rahab bilang gini, "Coba cepet kamu naik ke atas, ke sotoh ke atas rumah." Kemudian disuruh sembunyi, kemudian ditutupin pakai rami. Waktu prajuritnya datang, dibilang gini, "Rahab, apa benar di rumahmu ada pengintai?" Kemudian Rahab bilang, "Prajurit, ndak ada, tadi aku lihat. Tapi sebelum hari sudah petang, aku melihat dia keluar lewat pintu gerbang. Mungkin tidak jauh dari sini." Wah, kemudian prajurit ini langsung bergegas. Bahkan dikatakan mengejar sampai dekat sungai Yordan adik-adik. Kemudian Rahab lihat kanan kiri. Wah, situasinya sudah aman. Rahab kemudian lari lagi ke loteng, ke atas rumahnya. Kemudian bilang sama pengintai-pengintai itu, "Semuanya sudah aman, kamu boleh keluar dari rumahku ini." Nah, kemudian prajuritnya bilang, pengintai-pengintainya bilang, "Aduh, dari tadi kebelibet terus ya antara prajurit dengan pengintai." Kemudian ini pengintai bilang, adik-adik dibilang gini, "Terima kasih ya." Kemudian Rahab bilang,
Tapi ingat ya, aku sudah menyelamatkan kamu. Ingat nanti kalau seumpama orang Israel, bangsamu merebut kota Yeriko, ingat kami. Intinya Rahab dibiarkan hidup. Kemudian pengintai-pengintai ini berjanji, demi nama Allah Bapa, aku berjanji akan menyelamatkan engkau dan seisi keluargamu. Mungkin di situ ada papahnya, ada mamahnya, kemudian ada kakak, ada adik, semua diselamatkan. Nanti pada waktu hari hanya nanti, keluarga-keluarga kamu harus tinggal di rumah ini. Kemudian di jendela itu kamu gantung atau kamu ikatkan tali dari kirmisi. Wah, ternyata benar adik-adik. Kemudian pengintai-pengintai ini dibiarkan, diizinkan untuk keluar dari rumah, keluar dari tembok Yeriko, dari kota Yeriko melalui jendela. Wah, akhirnya pengintai-pengintai ini selamat. Kemudian pengintai-pengintai ini cerita sama Yosua kalau dia diselamatkan oleh seorang perempuan bernama Rahab. Wah, yang dilakukan Rahab ini baik enggak sih adik-adik? Baik, karena Rahab ini menolong pengintai-pengintai dari Musa ini adik-adik. Dari Yosua ini. Dan yang dilakukan Rahab juga tidak hanya menyelamatkan, tidak hanya memberi tumpangan. Tetapi Rahab juga berani memberikan nyawanya untuk keselamatan pengintai-pengintai ini. Coba bayangin, kalau seumpama nih pengintai-pengintai ini ketahuan sama prajurit terus dibawa ke raja. Nasibnya Rahab gimana? Pasti Rahab juga akan dihukum. Tapi Rahab ini mau memberikan perlindungan, mau memberikan nyawanya untuk pengintai-pengintai dari Yosua ini adik-adik. Yang dilakukan oleh Rahab ini lebih, tidak hanya sekedar memberikan tumpangan. Wah, yang dilakukan Rahab ini sungguh luar biasa ya. Dan hari ini Kak Yunus mau memotivasi adik-adik untuk melakukan segala sesuatu itu dengan lebih. Nah, dari cerita ini Kak Yunus mau bagikan dua hal. Yang pertama adalah dari cerita ini kita belajar bahwa kita harus menolong orang yang memerlukan bantuan kita dengan sepenuh hati. Sekali lagi ya, kita harus menolong orang yang memerlukan bantuan kita dengan sepenuh hati. Kalau ada teman kita yang minta tolong, ya kita harus tolong dengan sepenuh hati. Tidak boleh setengah-setengah. Kalau kata Kak Citra tadi, Kak Citra melakukan pekerjaannya gimana? Aku akan melakukan dengan sepenuh hati Kak Yunus. Maksudnya sepenuh hati di sini tuh sungguh-sungguh. Contoh, waktu Mami minta tolong, Citra tolong sapukan ruang tamu. Ambil sapu, terus nyapunya gini, set. Apakah itu dengan sepenuh hati? Tidak kan? Sepenuh hati tuh nyapunya tuh teliti. Kemudian lihat meja kotor, dielap dengan sepenuh hati. Bukan langsung dielap gini, biarin aja ada debu-debunya. Nah itu enggak boleh. Kemudian yang kedua, dari hal ini kita belajar apa? Yang kedua, saat kita mau menolong, kita harus melakukannya yang terbaik. Ada kata baik, tapi ada kata yang lebih, yaitu terbaik. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik, kenapa kita enggak bisa lakukan? Contoh ya, kalau kita ngelihat teman kita yang sedang kesusahan, contoh nih, enggak punya pulpen. Kemudian di kotak pensil kita ini, Mami suka beliin kita pulpen banyak banget. Terus lihat teman kita enggak punya pulpen. Ketimbang aku minjemin, kan aku punya banyak nih. Aku kasih aja Ini Kak Citra pulpennya buat kamu. Contohnya seperti itu ya. Jadi menolong kita harus melakukan yang terbaik. Baik, bagus. Tapi kalau kita bisa melakukan yang terbaik, kita mau lakukan yang terbaik. Oke adik-adik, jadi hari ini kita mau belajar memotivasi diri kita. Tidak hanya adik-adik, Kak Yunus dan kakak-kakak semua di sini kita belajar. Kalau kita melakukan segala sesuatu, kita harus melakukan dengan lebih. Kalau seumpama melihat nih, waktu kita ngambil contoh di sekitar kita, waktu ada sampah yang berserakan, mungkin adik kita habis makan, kemudian sampahnya tidak dibuang ke tempat sampah, terus kita lihat. Terus kita bilang gini, biarin aja, nanti kan dia ditegur sama Mami. Apakah seperti itu? Kalau kita bisa melakukannya,
kita lakukan, kita ambil sampahnya, kemudian kita masukkan ke tempat sampah. Itu melakukan dengan lebih. Kemudian apalagi, kalau kita dimintain tolong sama mami untuk ngelakuin pekerjaan rumah. Kalau seumpama kita bisa melakukan dan kita melihat ada sesuatu hal yang perlu dibereskan, tanpa disuruh kita juga harus melakukannya. Mungkin tadi Kak Yunus sudah kasih contoh ke Kak Citra soal membersihkan toilet. Kan itu bukan bagiannya Kak Citra, tapi karena Kak Citra melihat mungkin Kak Jojonya lagi sakit, Kak Citra bersihin kamar mandinya meskipun udah disuruh dibersihin. Karena Kak Citra melakukan dengan lebih. Oke adik-adik, hari ini kita belajar sederhana sekali. Seorang Rahab aja tidak hanya memberikan tumpangan, tidak hanya memberikan tempat istirahat, tetapi dia memberikan nyawanya sebagai taruhan ketika prajurit-prajurit ini datang mencari dua pengintai ini adik-adik. Oke, kita belajar melakukan dengan lebih. Nanti adik-adik yang ingin bertanya judulnya, ayat hafalan, kemudian nats Alkitabnya bisa WA ke kakak-kakak pembina. Yuk semuanya kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat siang hari ini kami belajar dari tokoh Rahab Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana Rahab boleh melakukan dengan lebih, dengan penuh tanggung jawab, terlebih bahkan nyawanya menjadi taruhan Tuhan. Dan hari ini Tuhan boleh mengajar kami untuk kami boleh melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati kami. Yang terbaik untuk kami berikan. Untuk teman-teman kami, untuk papi mami kami Tuhan semuanya. Dan hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman, dengan kakak-kakak pembina. Meskipun kami beribadah di rumah, tapi kami percaya sukacita daripada Tuhan menaungi dan melingkupi setiap kami. Dan sebentar kami akan pulang dan kami akan menyelesaikan ibadah gereja anak lewat Zoom pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.